Kembali lagi dengan saya Sulan Gidri. Kali ini kita coba bahas terkait dengan soal uji kompetensi tahun ajaran 2021-2022 ya. Langsung aja kita coba buka soalnya terlebih dahulu. Kemudian langsung ke intinya ya, soalnya di topologi terlebih dahulu. Di sini ada router, server, kemudian switch ya. Di topologi ini salah ya, karena di sini topologinya harusnya ada wireless, karena di soal tersebut itu menggunakan wireless atau fitur hotspotnya diaktifkan di wireless. Kemudian kesalahan berikutnya terkait dengan addressing. Di sini addressingnya perfectnya 28 semua. Karena 28 hostnya sedikit, kita nggak mungkin dapat user 36. Jadi nanti kita coba pakainya perfectnya 24 bukan 28 ya. Kemudian di sini di soal menggunakan VirtualBox aplikasinya ya. Kemudian di jaringan fisik pakai switch manageable. Kemudian ada WiFi. Nah, yang tadi saya singgung terkait dengan topologinya, tidak ada WiFi dari topologi tersebut ya. Nah, karena kita medianya menggunakan Pinet Lab, jadi kita pakainya virtual, full virtual ya. Kemudian langkah kerja pertama, pada server dilakukan instalasi Debian ya. Anggap aja installnya sudah bisa atau udah siap gitu ya. Kemudian IP addressnya 192.6850.xxx. Nah, di sini kita sepakatin untuk IP-nya ujungnya 99. Kemudian IP internet protokol server layanannya terkait dengan web server ya. Kira-kira bisa diakses jaringan lokal. Yang kedua, si server itu memiliki layanan DNS server ya, yang mana domainnya itu nama peserta.net dan subdomainnya ujicom.nama.net ya. Jadi contoh misalkan nama pesertanya Budi berarti budi.net, misalkan nama pesertanya Andi, andi.net ya. Kemudian ditambahkan subdomainnya ujicom depannya, misalkan ujicom.budi.net atau ujicom.andi.net seperti itu. Kemudian router terhubung dengan internet dengan statik dengan format 1010 diganti dengan nomor absen. Nah, kalau untuk internet ini menyesuaikan dengan alamat IP ISP-nya sebenarnya ya. Karena di sini dipatok kayak gini juga ya nggak masalah. Yang penting pada saat router terhubung ke internet saja. Kemudian di Ether 2 di sini terdapat VLAN 10, 20, 30 dan 40 ya, dengan usernya sesuai dengan soal. Kemudian nah di IP WLAN atau hotspot nanti kita ubah ke Ether 2 saja, karena Ether 2 itu full VLAN. Jadi Ether 2 natif VLAN satunya itu tidak terpakai dengan nama tamu passwordnya 2022 ya. Kemudian di sini untuk layanan selanjutnya, setiap klien mendapatkan IP, artinya klien tersebut tidak setting manual, melainkan dapat layanan IP DHCP server dan dapat melakukan akses ke web ya. Ke web ini artinya ke internet gitu ya. Kemudian blokir protokol ICMP. ICMP ini ping ya, jadi si klien tidak dapat ping ke router ya. Kemudian blok situs sekolahmu.com, artinya di sini sekolah kalian apa gitu. Misal namanya gitu ya, .sch.id, kemudian jalankan aplikasi port ya. Oke, kita langsung aja buka pinetnya. Kemudian akses server pinetnya. Kemudian login menggunakan username yang sudah ada. Kemudian kita coba buka atau buat lab baru ya. Di sini nama labnya misalkan Ujicom. Add. Kemudian kita tambahkan pertama internet ya, network. Di internetnya ada di network, kemudian pilihnya cloud 1. Untuk name-nya atau perfect-nya kita namakan internet.
kemudian save. Udah ada internet, kemudian kita tambahkan satu buah mikrotik buat router. Nanti kita tambahkan lagi mikrotik untuk switch. Di sini untuk first NIC-nya ya, namai dengan atau pilih Virtual Net PCI. Kemudian di sininya ganti gateway. Untuk description-nya biarkan saja. Kemudian ikonnya router, RAM-nya cukup 128. Kemudian scroll ke bawah, Ethernet-nya kita butuh 3 ya, karena satu ke internet, satu ke switch, satu ke server. Kemudian komuniknya juga sama, jangan lupa ya diubah ke Virtual Net PCI. Pastikan first NIC, RAM, dan komunik ya sama name-nya. Kemudian save. Sudah ada. Kemudian kita tambahkan lagi satu buah server ya, node lagi. Kemudian pilih Linux, kemudian pilih Debian 11. Kemudian ininya misalkan DNS dan web server. Untuk description-nya biarkan Linux juga nggak apa-apa. Kemudian first NIC-nya samakan dengan komuniknya Virtual Net PCI, berarti first NIC-nya Virtual Net PCI lagi. Kemudian kita butuhnya satu Ethernet. Kemudian RAM-nya kita kecilin aja untuk supaya adil dengan yang lainnya, setengah giga ya, 512. Kemudian save. Sudah ada. Kemudian tambahkan satu lagi untuk switch mikrotik ya, kita pilih mikrotik. Kemudian name-nya namakan dengan switch. First NIC-nya Virtual Net PCI. Simbolnya atau ikonnya kita ubah jadi switch. Pilih switch ya, lalu select. Kemudian klik lalu scroll. Nah, RAM-nya juga sama 128 cukup. Kemudian komuniknya Virtual Net PCI lagi. Ethernet-nya kita butuh 6 ya. Karena satu ke Ether 2 yang gateway, 4-nya ke klien langsung, satunya buat Windows. Windows ini nanti dia native VLAN 1 ya, makanya diarahkan ke Ether 2 nantinya. Kalau sudah, save. Kemudian kalau sudah, kita tambahkan 4 buah klien yang virtual ya, atau virtual PC. Klik kanan, node, pilih virtual PC, kita namainya PC ya. Kemudian kalau sudah, ikonnya biarkan saja. Number of node-nya kita langsung aja 4 ya. Kemudian save. Ini udah ada 4 ya. Tinggal kita hubungkan. Nah, satu lagi kita tambahkan satu buah klien Windows, node Windows ya. Kemudian pastikan image-nya Windows 7 update ya, yang light update. Kemudian first NIC-nya ubah ke RTL untuk Windows 7. Kemudian RAM-nya juga setengah giga aja cukup. Kemudian komuniknya sama, ubah ke RTL juga. Kalau sudah, save ya. Kemudian supaya membedakan antara klien virtual PC dengan Windows, kita ubah ikonnya, edit ya, supaya ubah, ganti Windows. Win aja, ketik Win, nanti muncul kayak gini. Kemudian select, klik dulu baru scroll, save. Kalau sudah, kita hubungkannya dari internet ke gateway. Pastikan teman-teman hover dulu ke ikonnya. Nanti kalau udah hover muncul konektor ya, konektor yang ngarah ke listrik tuh ya, biasanya konektornya seperti ini. Nah, kalau sudah pilih konektornya, klik tahan, tarik tujuannya kemana gitu. Kalau ini ke gateway, kalau sudah save. Dari router gateway ke switch, dari route gateway ke server, save lagi. Kemudian dari switch ke PC 4, kemudian dari switch ke PC 5, kemudian dari switch ke PC 6, kemudian dari
switch ke PC 7, kemudian dari switch ke PC atau ke Windows. Nah, di sini ternyata habis, kurang ya. Kita coba cek dulu. Harusnya 6. Oh, berarti salah ketik 6 ya. Kita masukkan 6. Nah, kalau sudah, kita tarik lagi. Nah, save. Oke, kita lanjut ya. Kita jalankan terlebih dahulu. Yang penting dulu, pertama router gateway, kemudian switchnya, kemudian Windows. Kita coba mau cara menggunakan CLI ya, tapi CLI nya menggunakan media Winbox ya, supaya lebih cepat. Kita klik, kemudian di maximize ya, buka Winbox. Nanti di sini kebacanya 1 mikrotik ya, yaitu switch. Nah, ini masih mikrotik karena belum diubah namanya. Connect. Kemudian masuk ke terminal ya, karena kita menggunakan perintah. Kemudian kita ubah nama dulu, system identity set name switch. Kemudian kita tambahkan atau kita masuk ke Nightboard dulu ya. Kita mau remote ke ini, ke gateway-nya, IP Nightboard. Kemudian di sini di header 1 yang arah ke gateway-nya. Oke, make telnet. Oke, kalau sudah kita langsung full config aja ya, karena kita udah di router gateway. System identity set name gateway, kemudian kita tambahkan IP DHCP client, IP DHCP client, add disable nya no, interface nya ether 1, kemudian DNS nya DNS kemudian use per DNS nya use per DNS no ya, karena kita mau settingnya static ya, bukan dynamic. Karena ketika kita settingnya tidak deklarasikan use per DNS nya, nanti ada otomatis DNS nya. Nah, itu jadinya first DNS nya. Jadi kita mau first DNS nya itu ngarah ke server. Enter. Kemudian kita tambahkan lagi VLAN-nya, karena kita udah dapat, atau tes koneksi dulu biar memungkinkan ping google.com. Ini belum bisa ya, karena DNS-nya kita belum deklarasikan. Ping 88 juga udah bisa ya. Kita deklarasikan DNS dulu. IP DNS set service, IP-nya 192.168 50.99, ya. Kemudian 10.24.24.1. Ingat, di sini secondary-nya menyesuaikan dengan topologinya, karena IP gateway-nya atau IP jaringan ether satunya itu menggunakan 10.24.24.1. Nanti cek dulu ya, sebelum kita enter pastikan cek dulu di sini IP address-nya. IP address print. Nah, nanti dapatnya 24. Makanya saya settingnya IP DNS set servers 192.168 50.99, 10.24.24.1. Jadi nanti menyesuaikan di topologi. Kalau sudah, kita aktifkan firewall NAT-nya, IP firewall NAT, add chain-nya susnat ya. Action masquerade. Kalau sudah, kita lanjut lagi buat VLAN ya. int VLAN add name-nya VLAN berapa, atau interface dulu supaya yang editnya enak. Di interface ether 2 ya. Ingat, ini yang ngarah ke ether 2. Kemudian name-nya VLAN 10. Kemudian VLAN ID-nya 10.
Kalau sudah enter, kita ubah atas saja 20, kemudian ininya 20, kemudian 30, ininya 30, kemudian 40, ininya 40. Kemudian kita tambahkan IP address masing-masing dari interface-nya, IP address add address, kemudian 192.168.10.1 perfect 24 interface VLAN 10 ya. Enter, kemudian ubah 2, ininya 2, terus sampai VLAN 40. Kemudian kita tambahkan lagi di Ether 3 untuk server ya. Ether 3 untuk IP-nya 50. Kita tambahkan lagi Ether 2 untuk hotspot ya, karena kita nggak pakai VLAN 60. Oke, kemudian kita setup DHCP semua VLAN ya, khusus untuk server dan hotspot kita nggak setup. IP DHCP server setup. Interface-nya VLAN 10, enter. Nah, nanti give to address give to out-nya nanti menyesuaikan ya, sesuai dengan soal. Kalau ini langsung enter aja. Kemudian setup lagi VLAN 20 ya, enter. VLAN 30, VLAN 40. Nah, kenapa nggak ada nolnya? Karena unik ya, jadi nggak masalah kita singkat juga. Oke, kemudian kita setup hotspotnya, IP hotspot setup, interface-nya Ether 2. Oke, mask query-nya yes, address pool-nya ininya sertifikatnya non, SMTP-nya, DNS servernya, kemudian DNS-nya tkj.net, usernya tamu, kemudian passwordnya 2022, enter. Nah, udah selesai. Kita settingan di gateway udah selesai. Kita lanjut settingan di switch ya. Di sini pastikan di sini domain atau hostname-nya switch. Oke, kita baru menambahkan atau baru mengubah nama doang, kita tambahkan bridge-nya ya. Interface bridge add name-nya terang ya, terang. Kemudian VLAN-nya kita yes ya, filteringnya. Kemudian kita deklarasikan VLAN-nya ya. Interface VLAN interface bridge VLAN add, kemudian bridge-nya terang ya, kemudian VLAN ID-nya ya, dari 10, 20, 30, 40, kemudian tag-nya ya, Ether 1 ya, kemudian untag-nya Ether 2, Ether 3, Ether 4, dan Ether 5. Oke, udah ditambahkan. Lanjut kita masukkan mode akses setiap port Ether 2, 3, 4, dan 5 ya. Interface bridge port add ya, bridge-nya terang ya. Interface bentar, kita belum complete port add. Oke, bridge-nya terang, kemudian interface-nya Ether, ketik lengkap aja ya, misalkan nggak bisa interface Ether 2 ya, VLAN-nya atau PVD-nya 10, filternya diaktifkan,
filter ingress filternya ya. Yes. Oke. Biar enak, filter ingressnya kita tambahkan di sini ya. Sehabis terang, kemudian filter ingress, yes. Kemudian interface ether 2, PVD-nya VLAN 10. Oke, kita ubah 2, ininya ethernya ether 3. Kemudian di PVD-nya ubah lagi 30, ini 4. Kemudian kita tambahkan lagi 40, ininya 5. Kemudian jangan sampai lupa kita juga tambahkan ether 1 dan ether 5. Tapi untuk menambahkannya cukup mendeklarasikan interface dan bridge aja. Untuk filter ingress dan PVD kita nggak usah, karena tidak mengandung native VLAN ya. Jadi cukup interface, bridge, port, add, bridge-nya ya, bridge-nya terang, interface ya ether 1, kemudian sama ether 6. Oke, start untuk ke Debian-nya ya. Kalau sudah, kita konsol, kembali ke sini. Login menggunakan root, usernya, passwordnya root. Kemudian kita setting IP address untuk langkah awal, nano, tc, network, interface. Kemudian ubah yang tadinya allow hot plug jadi auto. Yang tadinya DHCP ganti static. Kemudian address 192.168.50.99 perfect 24. Ketika kita mendeklarasikan perfect, kita nggak usah ngetikin netmask network ya dan broadcast, cukup perfect aja. Kemudian gateway. Gateway-nya arahkan ke IP MikroTik saja, karena gerbangnya dari MikroTik. Kemudian DNS server ya, DNS strip name servers, DNS name servers. Kemudian ketikkan IP si ininya, si gateway. Kemudian simpan ya, Ctrl X, Y, enter. Kalau sudah, kita lanjut service, networking, restart. Kalau sudah, enter. Kalau sudah, cek IP terlebih dahulu apakah IP-nya sudah ada, IP spasi A atau IP address. Nah, ini udah ya. Kita coba langsung tes koneksi ke internet ping google.com. Nah, udah replay, artinya kita siap untuk setting repository untuk install paket-paket yang akan dibutuhkan. Nano, etc, apt, source.list. Kemudian kasih hashtag ya, deb yang kedua, yang berwarna warni. Kemudian kita masukkan satu baris repository server ya, deb. Kemudian buka kurung trusted sama dengan yes. Kemudian HTTP. Ingat, di sini menyesuaikan repositorinya atau server repositorinya IP-nya berapa ya. Kalau contoh di sini kita gunakan IP-nya 10.22.22.253. Ingat, menyesuaikan dengan keadaan topologi pinetnya. Kalau sudah, simpan. Kalau sudah lagi, kita update repositorinya, apt update. Nah, jika munculnya seperti ini, artinya
repositorinya sudah terhubung. Tinggal kita install paket yang dibutuhkan. Yang pertama, kita butuh yang namanya DNS server ya. apt install bind 9. Kalau sudah, lanjut. Kemudian kita masuk ke directory bin-nya, cd/etc/bind. Kalau sudah, kita buka file ya, namanya named-conf, nano named-conf. Kemudian kita tambahkan di sini zone. Domainnya apa? Contoh di sini nama.net. Nah, kalau sudah domainnya, tutup kutipnya, buka kurung kurawa, kemudian menyesuaikan. Nah, nanti di sini ya ada file nama, pastikan ada file nama atau kasih db nama atau terserah untuk penamaan ya. Yang jelas di situ pastikan filenya sesuai ada di folder bin ya. Kemudian tambahkan satu lagi zone. Kita balik IP-nya si server dari belakang, cuman IP belakangnya dihilangkan 50 168 192 in addr.arpa. Kemudian buka kurung kurawa, tab, spasi, tutup file pc bind 192. Perlu saya ulang nanti di sini file nama dengan file 192 itu belum ada di folder bin. Pastikan ada ya. Prosesnya nanti kita copy dari file master ya. Simpan, Ctrl X, Y enter, lalu cp db.local. Jadi masternya itu di lokal. Kemudian namanya apa yang mau di copy. Contoh di situ ada nama, berarti nama. Kemudian satu baris ya, nn, jadi perintahnya kita gabung nn, kemudian cp lagi, cp db.127 ya, ini database-nya, kemudian ubah ke 192, bukan ubah tapi copy ya, enter. Nah, kalau sudah, kita setting satu-satu nama dan 192 satu-satu ya. Nano nama dulu, nama. Kalau sudah, ubah ya, yang tadinya localhost menjadi domainnya. Domainnya apa? Contoh di sini nama.net. Nama.net. Kemudian rootnya ganti ns ya, ns itu name server. Kemudian nama domainnya nama.net. Sorry, ini awas ya yang teliti, jangan sampai ada kesalahan yang tadinya koma ketiknya. Kemudian di sini localhost ubah juga dengan domainnya nama.net. Kemudian IP si server 192.168.50.99. Kemudian ubah yang tadinya add jadi ujicom ya. Kemudian karena ini IP-nya versi 4 cukup hanya 1, kecuali versi 6 ya. Jadi ini format versi 6. Oke, masukkan IP server lagi 192.168.50.99. Oke, karena cuma satu subdomainnya ujicom, jadi cukup satu aja, simpen ya. Kemudian kita tambahkan atau ubah ya yang file 192 nano 192. Kalau sudah, ubah lagi yang tadinya localhost jadi domainnya nama.net. Rootnya ns aja. Kemudian localhost ganti nama .net. Kemudian localhost ganti nama juga.
harus ganti nama lagi. Kemudian yang di 1.0 kita ubah jadi IP terakhirnya 99. Oke, kalau sudah simpan Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita tambahkan IP di resolve conf ya, supaya si server itu terbaca sebagai DNS server. Nano /etc /resolve conf. Di sini kita tambahkan yang paling atas ya, karena primary DNS name server ya, 192.168 50.99. Kalau sudah simpan. Kalau sudah, jangan sampai lupa untuk service B-nya di restart. Service bind 9 restart. Kalau sudah, kita uji coba ping nama.net. Oke, pastikan IP lokal ya. Kalau IP lokal berarti DNS-nya sudah bisa dipakai. Jangan lupa kita uji coba lagi uji com.nama.net. Oke ya, kalau sudah, kita coba install aplikasi atau service atau layanan dari server, web server ya. apt install Apache 2, kemudian MariaDB server, kemudian kita tambahkan php myadmin. Apache 2 itu web servernya, MariaDB server itu untuk layanan database, kemudian php myadmin untuk jendela atau buat konsol si database-nya ya. Kemudian enter ya, enter lagi, kemudian pilih Apache ya. Oke, nanti kita memasukkan username untuk database servernya ya. Kita tunggu. Oke ya, config. Passwordnya kita masukkan dari 1 sampai 6 saja. Kita ulang. Oke, udah selesai. Kita langsung masuk ke klien lagi, langsung ke klien Windows ya. Di start terlebih dahulu, start ya. Kemudian kita buka terminalnya supaya ada di sini. Oke, geser. Kemudian kita buka yang klien PC 4, 5, 6, dan 7. Kemudian ketikkan perintah dhcp. Oke, Dora, dhcp lagi. Dora juga, dhcp lagi. Nah, kalau seperti ini, kita stop, kemudian start lagi, reconnect. Nah, ya, dhcp. Oke, PC yang terakhir dhcp. Kita cek terlebih dahulu ya setiap PC-nya. PC 4 dapatnya VLAN 10, PC 5 20, PC 6 30, dan PC 7 atau PC ini dapatnya 40. Kalau sudah, kita uji coba ke Windows lagi ya, di maximize lagi. Kita coba untuk hotspotnya ya. Kita coba hotspot. Kita cmd ya, start, ketikkan ipconfig renew. Nah, kalau sudah, kita buka browser ya. Kita uji coba untuk loginnya. Oke, kebuka, ketik tkj.net. Nah, di sini nanti login menggunakan tamu. Maksudnya 2022. Untuk domain ping ke nama.net sudah. Lalu ping ke ujicom nama.net, ping ujicom.net.
namanya ya, namanya ketinggalan. Ujicom nama.net. Nah, kalau sudah, kita uji coba ya ke Chrome di sini, lalu ketikkan nama.net. Nah, ini udah berhasil ya, artinya web servernya sudah ready. Kita aktifkan fitur blok untuk ping atau ICMP ya. Di sini sebelum kita ketik perintahnya, kita uji coba dulu ping ke router ya. 192.168.61. Ini replay ya. Nah, kita aktifkan fiturnya dari CLI ya, yang tadi pastikan ininya gateway bukan switch ya, gateway. Kemudian ketikkan IP firewall filter, add chainnya berarti input ya karena dia masuk, kemudian protokolnya menggunakan ICMP, kemudian actionnya drop. Awas jangan sampai salah ketik, kalau salah ketik akan mengakibatkan loss koneksi dari mikrotiknya. Oke ya, udah sesuai. Kita coba ping lagi. Nah, di sini akan terjadi timeout ya. Kemudian kita uji coba lagi ya untuk blokir situs ya. Contoh di sini kita buka dulu detik.com. Nah, di sini detik terbuka ya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke CLI-nya gateway lagi, kita masukkan filter lagi, IP firewall filter add chain-nya. Karena kita melewati atau akses ke internet berarti forward ya chain-nya. Kemudian coba kita tab dulu. Nanti di sini ada TLS host. Nah, TLS host isinya kata kuncinya ya, kata kunci yang mau diblokir apa. Contoh di sini detik, berarti depan kasih bintang supaya apa aja di depannya, hurufnya, angkanya, pokoknya terserah ya, detik. Kemudian belakangnya juga sama, bintang, karena terserahnya di belakangnya terserah mau .com, .sch.id, pokoknya yang mengandung kata detik itu diblokir ya. Action drop. Kalau sudah, oke, di sini TLS host match value only for TCP. Artinya di sini kurang untuk protokolnya ya. Di chain forward, kemudian tambahkan dulu protokol. Forward protokol. Protokolnya TCP, kemudian DST portnya, DST port ya 80 dan 443 ya, 80,443. Nah, kalau sudah, kita uji coba lagi ke sini ya. Kita close dulu detiknya. Kita buka lagi tab baru detik.com. Nah, ketika ini muter-muter agak lama, artinya data yang dikirim itu di drop oleh si mikrotik ya. Oke, kita tunggu sampai prosesnya kelihatan apakah detik terbuka atau enggak ya. Untuk detiknya sudah terblokir. Kita uji coba website yang lain apakah terblokir. Kita buka kompas.com. Nah, Kompas terbuka, artinya hanya detik saja yang terblokir.